Kan Mas Rian mau nyalek. Misal kalau gak kepilih gimana? Nggak usah dipikirin, Mas. Kan gue udah bilang sampingan, gimana sih? Kalau nggak jadi ya udah. Nggak ada yang berubah. Tenang aja. Namanya juga iseng-iseng beradi ya. Gue bisa nyalek ya udah prestasi, Mas. Gak usah mikir menang kalah. Bisa nyaleknya doang udah prestasi. Rian Mahendra, Mas. Duit kagak punya, ijazah kagak ada. Gue tuh nggak peduli sama politiknya, Mas. Nggak ngerti politik juga, apa juga nggak ngerti. Makanya gue bilang siapapun presidennya gue nggak peduli. Yang penting itu, Mas, ada orang nemuin gue, Mas Rian, saya pengen Mas Rian nyalon untuk DPR RI. Berarti ada yang mungut gue, dan gue jadi punya kesempatan buat berjuang buat orang-orang di transportasi, Mas, dari titik yang lebih tinggi. Itu kan bentuknya kesempatan. Masa nggak lu ambil, Mas? Kecuali kalau kayak partai-partai gede, misal Mas ini maharnya segini 5 miliar, 10 miliar. Duit dari mana? Pak, saya nggak punya uang. Mas Rian tenang aja, nanti kita bantu buat bendera-bendera dan lain sebagainya. Oh siap, Pak. Kita nggak butuh uang spesial pun dari Mas Rian. Oh siap. Masa nggak lu ambil, Mas? Cuman modal ngomong doang. Visi dan misi Mas Rian. Kalau kepilih jadi DPR apa? Ngurusin ketidakadilan masyarakat ya kan. Mau apalagi gua. Pungli, calo, travel gelap, gua fasilitasi. Driver kesejahteraan meningkat, kalau perlu gue bikinin asosiasi ya kan, buat beasiswain anak-anaknya kalau IPK-nya bagus, lahiran bisa dibantu, bikinin, gue bentuk itu ntar komunitas biar kayak serikat buruh, pendampingan, advokasi sama asistensi di jalan kalau ada kecelakaan, ada kejadian, ada perampokan, ada apa, kita bantu pengurusan, on time langsung, kagak nungguin telepon bos apa segala macam, kurang bahagia gimana? Termasuk ojol, semua. Kan gue bilang tuh di konten gue, di komenan gue, di caption gue. Roda 2, roda 3, roda 4, 5, 6, 7, 8. 7 gak ada. 8, 6, 8. 12, 14, 16. Soalnya kalau titik kita berada sekarang ini, gue cuman bisa sharing-sharing media, ngoceh-ngoceh cuap-cuap di media, viralin. Kita nggak bisa action, Mas. Makanya bener katanya Mas Hani dan Mas Antoni. Kita harus ada di atas, jadi pengambil kebijakan, bukan malah penerima kebijakan. Kalau kita selalu jadi penerima kebijakan, akhirnya kerjaan kita tiap hari. Kalau kita dapat ketidakadilan, kita cuma bisa ngopi sambil curhat, ya kan? Gue mah nggak bisa muluk-muluk kayak orang-orang, Mas. Merhatiin sektor pertanian dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa gue janjiin, dunia transportasi, gue bakal berjuang untuk dunia transportasi yang jauh lebih baik. Truk-truk pengangkut sembako, truk-truk pengangkut hasil pertanian, truk-truk pengangkut hasil perkebunan, kalau kita perhatiin kesejahteraan mereka, bantuan hukum sama mereka dan lain sebagainya, kira-kira petaninya ikut dapat manfaat nggak, Mas? Dapat. Makanya gue nggak bisa muluk-muluk kayak orang pencitraan ngomongin hal-hal yang gue nggak ngerti, sektor pertanian, perikanan, perkebunan apa, nggak paham gue. Satu hal yang bisa gue janjikan adalah gue akan berjuang untuk menciptakan dunia transportasi yang jauh lebih baik dan lebih sejahtera. Tuh. DPR kita bisa lolos dari razia polisi nggak, Mas? Ya janganlah, Mas. Lu jangan mendukung yang ilegal-ilegal. Kalau surat-surat lu mati, kita bantuin gimana caranya bisa hidup, begitu. Yang bener. Jangan malah lu suruh ngelindungin surat-surat mati lolos, jangan. Berarti kita mendukung premanisme tuh. Tapi kita bantu lu ntar. Gimana caranya surat-surat lu misalnya, Mas kebentur, diblokir apa segala macam, kita bantuin. Begitu. Gue pengen nanya sama lu. Emang lu nggak bangga, Mas? Kalau lu punya gua di Senayan, lu ketemunya vibe-nya udah nggak ketemu kayak vibe calo lagi, Mas. Foto bareng sama gua, wah, udah nggak vibe calo lagi. DPR, gua udah nggak perlu minta lu kumpul buat bayarin kopi sendiri-sendiri, Mas. Gua bayarin semua.